Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang sangat baik buat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami, bahkan tidak pernah membiarkan kami berjuang, bergumul sendirian, menjalani hidup di dunia ini Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami, menyegarkan, menguatkan, membantu, menolong kami, sehingga kami dapat lalui, dapat cakap menanggung segala sesuatu dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan, bahkan bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami ditolong oleh Roh Kudus untuk taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan dalam semua aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikian firman Tuhan untuk kita di kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita acap kali tidak menyadari betapa besar pengaruh lingkungan dan pergaulan terhadap karakter dan diri kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memberikan peringatan yang sangat jelas tentang dampak atau akibat dari pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik, mengarahkan kita pada tindakan dan pikiran yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, pengaruh negatif pergaulan yang buruk. Bapak Ibu Saudara, pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita bertindak. Ketika kita menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai Kristiani, kita bisa saja mulai meniru perilaku mereka tanpa kita sadari. Hal ini bisa mengakibatkan kita menyimpang dari jalan yang benar dan mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, para rasul yang terdapat di dalam Alkitab. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pengaruh negatif pergaulan yang buruk. Kemudian, yang kedua, merusak karakter dan iman kita. Bapak Ibu Saudara, pergaulan yang buruk bukan saja hanya merusak kebiasaan yang baik, tetapi juga dapat merusak karakter dan iman kita. Ketika kita terlalu lama berada dalam lingkungan yang negatif, iman kita bisa menjadi lemah dan tidak mungkin mulai meragukan, dan mungkin kita mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Hal ini sangat berbahaya karena iman adalah fondasi dari kehidupan Kristiani kita. Kemudian yang ketiga, pergaulan yang buruk menjauhkan diri dari hal-hal yang benar. Dengan kata lain, pergaulan yang buruk
akan membawa kita ke jalan yang salah. Sebagai orang percaya, kita harus bijak dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan kita. Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kekudusan dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Oleh karena itu, kita harus berani mengambil keputusan untuk menjauh dari pergaulan yang buruk dan mencari komunitas yang bisa membangun iman kita. Jadi solusi untuk mengatasi pergaulan yang buruk ialah menjauhkan diri dari komunitas yang negatif. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mencari pergaulan yang baik, yang bisa menolong, bisa membantu kita untuk tumbuh dalam iman, untuk tumbuh dalam karakter yang berkualitas. Itu sebabnya perlu bagi kita semua untuk bergabung dengan komunitas gereja yang sehat, bergabung dengan komunitas kelompok kecil yang sehat, atau bergabung dalam pelayanan yang bisa membuat kita menjadi efektif untuk membangun kebiasaan yang baik dan memperkuat iman kita. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan semakin termotivasi untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dampak dari pergaulan yang buruk bisa menimbulkan pengaruh negatif dalam kehidupan kita, juga merusak karakter dan iman kita. Tetapi kita harus berjuang untuk menjauhkan diri dari godaan, menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan dengan orang-orang yang jahat, menjauhkan diri keluar dari komunitas yang tidak sehat. Lalu kita membangun kebiasaan yang baik dengan memutuskan untuk ada dalam komunitas yang sehat, dalam gereja yang sehat, dalam komunitas sel yang sehat, bahkan dalam komunitas pelayanan yang sehat. Sehingga karakter kita, iman kita ikut bertumbuh, ikut berkembang, dan hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Salam untuk kita semua. Amin.